Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Umma Unggul, Kebanggaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Yurial Arif Lubis. Saya merupakan staf pengajar di Universitas Medan Area, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada video ini, saya menyampaikan proses belajar mengajar dalam bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang nantinya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman bisa melihat bagaimana penguatan proses pembelajaran ini demi kepentingan pendidikan. Saya mengampu mata kuliah Partai Politik, Parlemen, dan Pemilu di Indonesia. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 4. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami mengenai tentang fenomena partai politik, parlemen, dan pemilu di Indonesia, sehingga nantinya mahasiswa dapat berpikir kritis terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini, khususnya di Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini sesuai dengan CPL yang ditetapkan oleh Prodi. Yang pertama, kita menjelaskan tentang konsep teoritis bagaimana partai politik, parlemen, dan pemilu di Indonesia, sehingga nantinya mahasiswa bisa menjadikan teori sebagai pisau analisis dalam membahas suatu kasus. Yang kedua, kita juga bisa menjelaskan dengan menganalisis fenomena yang terjadi terhadap kasus-kasus partai politik, parlemen, dan pemilu di Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa dapat mampu menjelaskan secara komprehensif permasalahan yang terjadi di partai politik, parlemen, dan pemilu di Indonesia, sehingga menjadi bekal ke depan dalam mengaplikasikan sebuah tindakan nyata terhadap kejadian yang terjadi pada institusi tersebut. Materi yang dibahas dalam pertemuan ini adalah paradoks demokrasi di Indonesia. Paradoks demokrasi Indonesia ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana demokrasi di Indonesia dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan itu. Nantinya secara konseptual, demokrasi adalah perwujudan nyata daripada aktivitas sosial yang terjadi dalam politik, sehingga partai politik, parlemen, dan pemilu di Indonesia tidak bisa dipisahkan dalam variabel demokrasi. Perwujudan dasar ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut harus dikaji secara teoritis dan juga dikaji melalui masalah tentang kasus yang terjadi. Nantinya mahasiswa diharapkan ketika mendapatkan pembelajaran dalam mata kuliah ini, mampu menjelaskan fenomena ini dengan solusi yang tepat dan cerdas demi pendidikan politik yang ada di masyarakat. Dalam menyampaikan materi paradoks demokrasi Indonesia, saya menggunakan berbagai referensi, yaitu salah satunya adalah jurnal ilmiah, buku, maupun membahas tentang bagaimana fenomena terjadi dalam media-media lokal maupun nasional, sehingga nantinya mahasiswa mampu membandingkan antara teori dan kasus sehingga mendapatkan suatu perbedaan yang nyata dan nantinya menjadikan solusi bagi mereka yang terjun ke dalam dunia politik. Pada proses pembelajaran ini, saya melakukan pendekatan dengan metode student-centered learning yang meliputi ceramah, diskusi, dan juga bagaimana mahasiswa mampu memberikan masukan-masukan terhadap solusi dan pencapaian-pencapaian atas apa yang didapatkan melalui informasi melalui jurnal maupun buku-buku ataupun fakta yang terjadi di masyarakat. Media pembelajaran yang saya gunakan bisa diakses melalui elearning.umma.ac.id. Saya juga menggunakan video dan juga PowerPoint dan juga beberapa jurnal sesuai dengan RPS yang telah saya buat. Dalam setiap perkuliahan, saya berusaha menciptakan suasana yang aktif dan partisipatif, tentunya melalui tanya jawab, diskusi, dan juga menjelaskan tentang beberapa fenomena yang terjadi baik kekinian maupun masa lampau, sehingga nantinya mahasiswa dapat menjelaskan secara komprehensif terhadap kasus-kasus yang tertentu maupun kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Penilaian mata kuliah ini saya lakukan dengan prinsip authentic assessment, yaitu penilaian daripada kehadiran mahasiswa, tugas individu, tugas kelompok, dan juga melaksanakan ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun proyek akhir untuk penyelesaian mata kuliah ini dengan baik dan sempurna. Berikut ini saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran saya di kelas dengan desain yang saya akan gambarkan melalui penjelasan yang sebelumnya. Baik adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya ingin absen dulu adik-adik sekalian. Saya ingin melihat kehadiran di mata kuliah ini. Yang pertama saya panggilkan atas nama Lira pernah hadir. Baik, Prida Ligina Harahap, ya hadir ya. Aulia Febriana, Mesia Sibuan, Rivaldo Talambanua, baik hadir. Baik adik-adik sekalian, kita akan mempelajari tentang paradoks demokrasi di Indonesia. Ini merupakan sebuah kajian penting bagi kalian, di mana kita melihat fenomena demokrasi di Indonesia. Ini sesuai dengan CPL yang ditetapkan oleh Prodi, dan nantinya mudah-mudahan kita dapat melakukan diskusi untuk dapat mempermudah kalian dalam memahami sub mata kuliah ini. Baik, judul perkuliahan ini adalah Paradoks Demokrasi di Indonesia. Kenapa kita harus mempelajari demokrasi? Banyak kalangan yang menanggapi bahwa demokrasi itu belum tentu logis, logis itu belum tentu benar, karena benar itu sudah terjadi. Maka terjadi pro kontra masyarakat dalam memahami fenomena demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang demokrasi, paradoks itu artinya adalah suatu kebenaran yang di dalamnya terdapat banyak pertentangan. Itu arti paradoks. Maka dari itu kita mau melihat dulu apa pengertian daripada demokrasi. Demokrasi itu memiliki 3 poin penting. Yang pertama itu adalah dasar, yang kedua itu adalah tesis, yang ketiga adalah obsesi demokrasi. Dasar demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan penguasa. Tesis demokrasi itu adalah rakyat yang berkuasa. Dan yang ketiga adalah obsesi demokrasi adalah seluruh kebijakan pemerintah berasal dari rakyat. Kalau kita melihat fenomena tersebut yang dijelaskan, maka David Easton dalam teori sistemnya menjelaskan bahwa input harus berasal dari masyarakat agar tidak abuse of power. Maksudnya apa? Bahwa segala sesuatu kebijakan di variabel demokrasi harus berasal dari rakyat. Karena dia merupakan bentuk daripada will of the people. Kalau dia tidak berasal dari masyarakat, maka dari kepentingan-kepentingan elit misalnya, atau kepentingan-kepentingan sekelompok orang tertentu saja yang tidak memikirkan masyarakat, maka Easton menjelaskan sebagai abuse of power. Saya akan jelaskan ini dalam bentuk teori sistemnya David Easton. Kalau kita melihat misalnya, sebuah input yang kata David Easton, maka input tersebut adalah berasal dari masyarakat. Nah, berasal dari masyarakat ini tentunya terjadi juga pro kontra di masyarakat. Tidak semua masyarakat menyukai pemerintah, atau tidak semua masyarakat juga membenci pemerintah dalam arti kebijakannya. Maka di sini saya buat adalah pro dan kontra. Nah, dalam pro dan kontra ini, disinilah pemerintah harusnya bijak menanggapinya. Maka di sini David Easton menjelaskan namanya adalah konversi, yaitu konversi sistem. Apa maksudnya konversi? Bagaimana suatu pemerintah melihat keadaan dengan melakukan pengalihan kebijakan. Jadi ketika ada yang memahami misalnya kemauan masyarakat A dan ada kemauan masyarakat B, maka pemerintah itu harus mengambil jalan tengah untuk menunjukkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, dengan demikian, kalau sudah konversi sistem itu dilakukan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah, yang pertama itu bicara tentang bagaimana decision maker, pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu adalah dia bicara tentang kebijakan, policy-nya. Untuk siapa? Untuk output. Nah, output inilah dia terbagi lagi. Masyarakat yang mana? Makanya masyarakat itu ada apa? Petani. Masyarakat terbagi apa? Nelayan. Masyarakat terbagi apa? Mahasiswa. Masyarakat terbagi apa? Kelompok-kelompok rakyat miskin kota, kelompok marginal. Itu bagian daripada pola masyarakat. Nah, kebijakan itu maksudnya tepat sasaran. Jika tidak, maka output itu akan terjadi feedback. Itu yang dikatakan sebagai feedback, yaitu umpan balik. Umpan balik itu kenapa? Akan terjadi perlawanan. Kenapa? Tidak sesuai. Nah, faktor input juga harus dipahami,
Kalau David Easton, dia bicara tentang apa? Misalnya apa? Masalah tentang lingkungan. Nah, disinilah sebenarnya kompleksnya Indonesia saya mau menjelaskan. Kenapa? Karena kita secara culture, kita berbeda dari Aceh sampai Papua, dan kebutuhannya juga berbeda. Jadi kalau paradigmanya semua harus diberikan misalnya makan beras, belum tentu. Di Papua itu makan sagu, itu contohnya. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus tepat sasaran. Nah, apa kata David Easton tadi? Kalau input tidak berasal dari masyarakat, maka dia terjadi namanya abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Baik. Nah, bagaimana demokrasi di Indonesia? Sejarah kita tidak pernah mengenal demokrasi, itu harus kalian pahami. Kita berasal dari sistem kerajaan. Nah, sistem kerajaan itu adalah fenomena di mana raja itu tidak bisa dikritisi dan sifatnya itu absolut. Nah, dengan demikian, bagaimana dengan karakteristik budaya politik Indonesianya? Nah, karakteristik budaya politik Indonesianya sangat identik menggunakan karakteristik patrimonial. Nah, ini dia. Patrimonial itu adalah relasi kekuasaan yang dibangun secara tradisional. Maksudnya apa? Seorang patron klien di mana objek ketaatan terhadap otoritas pribadi yang dinikmati berpijak pada status tradisional. Max Weber yang mengatakan demikian hasil penelitiannya. Kenapa demikian? Nah, ini mau saya jelaskan sama kalian. Patrimonial ini adalah bentuk substansi bahwa negara itu melakukan namanya fenomena. Kalau ini kerajaan ya, kalau dia dalam bentuk negara, maka 3 cirinya. Yang pertama, memilih bawahan dikarenakan kedekatan, itu contohnya. Yang kedua apa? Bawahan lebih patuh terhadap pimpinan daripada peraturan. Dan yang ketiga cenderung menunjukkan simbol-simbol kekuasaan. Nah, terjadi nggak seperti itu? Terjadi. Makanya demokrasi ini sangat kompleks gitu loh. Makanya ada satu pertanyaan penting ketika bicara tentang Indonesia pluralism, maka Indonesia ini sangat sulit berkembang demokrasinya, betul ya? Ketika dia bicara tentang suku, agama, maka dia akan menjadi konflik horizontal. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang tidak dapat disalurkan dengan baik, sehingga apa? Negara dapat semena-mena dan sewenang-wenang, begitu loh. Dan masyarakatnya juga berpolarisasi, akibat apa? Kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Itulah dia paradoks demokrasinya. Paham ya kira-kira ya? Dengan demikian, adik-adik sekalian, maka kita mendapatkan efek daripada patrimonial itu. Apa kira-kira efeknya? Ini yang saya jelaskan. Bahwa terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mudahnya di Republik ini. Terjadi tidak? Terjadi. Karena kita masih menggunakan pola-pola tradisional dalam kepemimpinan kita. Kedua, hilangnya proses regenerasi kepemimpinan. Bapaknya jadi gubernur, anaknya bupati. Bapaknya bupati, anaknya DPRD. Bapaknya begitu. Itu pola-pola gitu. Ya, yang terjadi gitu loh. Semua bisa dihalalkan bahasanya, semua bisa dilakukan pendekatan-pendekatan politik dalam mencapai kekuasaan, yaitu kepentingan-kepentingan elit tertentu. Nah, apatisnya masyarakat, terutama generasi muda, ini juga luar biasa sebenarnya. Jadi generasi muda itu mulai apatis, kenapa? Karena tidak mau dipusingkan dengan politik-politik yang kotor tersebut. Ini akibatnya ini. Nah, tentunya juga pemilih yang tidak jujur ya. Ini yang menjadi syarat prasyarat ketika patrimonial itu sangat menguat begitu. Nah, bagaimana solusinya? Ini yang saya mau katakan sama kalian. Peran pemuda. Kalau pemuda ibaratnya peran mahasiswa juga di dalamnya, yaitu harus apa? Lebih responsif dan membangun integritas. Jadi kalian ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke dalam prodi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artinya kalian punya tanggung jawab besar terhadap rencana jangka panjang Republik ini. Melalui apa? Melalui kalian dipersiapkan untuk masuk ke sistem-sistem yang ada di Republik ini. Bisa kamu jadi anggota dewan, bisa jadi kamu bupati, bisa kamu jadi wali kota. Tapi tegakkanlah keadilan, kejujuran, dan berintegritas. Baik adik-adik sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya
kita dapat berdiskusi di kelas ini agar nantinya kalian memahami secara komprehensif perkuliahan ini. Silakan, ada yang bertanya? Baik, silakan. Mengenai pembahasan kita hari ini, bahwasannya paradoks demokrasi itu sendiri adalah hal yang sangat kontradiktif di Indonesia. Nah, saya mention pada bagian generasi muda, lebih tepatnya pada urbanisasi di generasi Z sekarang, Pak. Lebih pada kritisasi mereka terhadap demokrasi sekarang, politik sekarang, dan birokrasi yang ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya, Pak, ketika kita sebagai generasi ingin mengkritisasi sesuatu kebijakan, kita tuh lebih banyak dibungkam di negara ini. Nah, pertanyaan saya sederhana, Pak. Bagaimana sih, Pak, untuk merespon hal tersebut gitu? Yang mana kita tuh membuat kita tuh menjadi apatis terhadap negara ini sendiri, karena kita terlalu banyak dibungkam dan sering banget itu di Indonesia sendiri ketika kita menyuarakan suatu kebijakan, keadilan, itu kayak kita tuh dapat buzzer kayak kemarin tuh ada kiriman paket gitu-gitu, Pak. Jadi itu ngebuat kita tuh sangat apatis pada negara sendiri, yang mana petinggi-petinggi di negara ini lebih kayak menakut-nakuti kita gitu loh, Pak. Mungkin sederhananya pertanyaan saya itu bagaimana merespon hal-hal tersebut begitu, Pak. Ya, bagus sekali Mesia pertanyaannya. Ini membuka cakrawala kita semua. Nah, bagaimana peran Gen Z ya dalam hal ini gitu ya? Kenapa kita terkesan tidak boleh mengkritisi segala sesuatu tentang negara ini? Bahkan ada kesan ditakut-takuti seperti itu ya. Nah baik, itu yang saya katakan tadi. Demokrasi ini tidak boleh suatu pemerintah itu anti kritik. Karena kritik itu bagian daripada input masyarakat. Kalau tidak ada kritik, ya kan, maka tidak ada evaluasi terhadap kebijakan. Saya kira kita tidak bisa secara komprehensif menjelaskan pemerintahan dari sudut pandang yang sama bahwa menolak kritik. Tapi ada beberapa misalnya kita luaskan lagi seperti kabupaten kota, bupati, wali kota kan gitu ya, bahkan gubernur. Nah inilah bagaimana sarana mereka memahami pendidikan politik. Menganggap bahwa kritikan itu bagian daripada evaluasi untuk membuat kebijakan lebih baik. Jadi saya kira itu adalah oknum Mesia, oknum elit yang tidak memiliki pendidikan politik yang baik. Sehingga beliau itu menyasarkan kepada mahasiswa ataupun generasi muda yang kritik dianggap tidak benar, padahal itu salah. Padahal seharusnya kritik itu bagian penting daripada demokrasi. Saya kira itu jawaban dari saya. Silakan untuk penanya kedua. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Seperti banyak kasus, Pak, banyak anak muda sekarang itu yang tidak tertarik politik. Banyak mahasiswa juga yang mengatakan bahwa politik itu kotor, sehingga mereka memilih untuk tidak mengikuti perkembangan mengenai isi politik. Jadi, Pak, pertanyaan saya, jika generasi muda semakin apatis terhadap politik, apa dampaknya terhadap kualitas demokrasi di masa depan? Baik, bagus sekali pertanyaannya, Lira ya. Saya mendapatkan pertanyaan yang sangat faktual gitu loh di tengah-tengah masyarakat. Bahwa bagaimana dampaknya ketika generasi muda itu tidak lagi bisa mengkritisi atau memahami tentang politik itu sebagai politik yang kotor, begitu ya kira-kira ya. Nah, kita bisa memahami bahwa demokrasi itu tidak sudut pandangnya itu jangan hanya bicara tentang demokrasi prosedural saja. Itu yang dijelaskan oleh komputer. Demokrasi prosedural itu adalah demokrasi dalam pendekatannya hanya pemilu saja. Jadi kalau misalnya dalam pemilu partisipasi masyarakat diminta, maka kalian rame-rame berbondong untuk masuk ke TPS pemilu. Itu hanya demokrasi prosedural. Demokrasi yang kita maksudkan ini adalah bagaimana pemerintah memastikan tidak ada lagi stunting di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi kemiskinan di rakyat miskin kota yang ada di tengah kota. Tidak ada lagi namanya tingginya tingkat kematian ibu-ibu hamil. Dan bagaimana generasi muda dipastikan pekerjaan yang layak. Dan bagaimana memastikan pendidikan yang murah, kesehatan yang murah. Itu menjadi bagian penting dalam demokrasi. Makanya generasi muda itu harus masuk di dalam sistem itu. Jikalau dia tidak masuk dalam sistem, kita bisa memahami hancurnya suatu negara tersebut. Itu dan nantinya ujungnya penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga apa? Sehingga pemerintah dengan nyamannya melakukan apapun tindakannya sesuai dengan keinginan ataupun kepentingannya masing-masing. Ini sangat berbahaya. Oleh karenanya, peran aktif pemuda itu sangat diperlukan.
Jadi generasi-generasi muda ini adalah calon-calon generasi ke depan yang akan memimpin bangsa ini. Dan harapan saya besar sebagai dosen, berharap kalian bisa masuk dalam sistem dan kalian ini bisa menjadi pemimpin nantinya dan diharapkan berlaku adil, jujur, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Tidak hanya bicara tentang kelompok tertentu saja. Paham itu ya? Jadi itulah dampak sebenarnya. Akan hancur negara ini ketika generasi muda tidak lagi terlibat dalam politik. Karena konsekuensi ya menolak berpartisipasi dalam politik, maka yakinlah kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak tepat memimpinnya. Bisa dipahami ya Lira ya? Oke, terima kasih. Silakan. Ada mungkin pertanyaan ataupun pendapat? Baik, mungkin di sini saya ada sedikit pendapat Pak mengenai fenomena demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, di mana saya melihat bahwa di Indonesia ini demokrasi memang sudah berjalan. Hal ini ditandai dengan misalnya telah terjadi pemilu dan juga masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya baik di depan umum maupun kepada pemerintah. Namun fenomena yang terjadi saat ini ada sedikit yang perlu harus diperbaiki di dalam demokrasi ini, di mana di dalam demokrasi ini terdapat banyak hal-hal atau kesalahan, misalnya dalam pemilu adanya money politik, juga polarisasi, serta akhir-akhir ini yang sering terjadi itu yaitu penyebaran informasi-informasi yang tidak betul atau hoax. Juga akhir-akhir ini sesuai dengan juga pernyataan kawan saya tadi bahwasanya masyarakat menganggap akhir-akhir ini ruang kritik terhadap pemerintah itu semakin dipersempit. Nah, di sini harapan saya sebagai seorang mahasiswa juga sebagai pemuda berharap semoga kedepannya demokrasi di Indonesia ini lebih transparan, juga penegakan hukum itu lebih jelas dan lebih tepat, serta ruang-ruang penyampaian aspirasi itu tidak boleh dibatasi oleh mereka-mereka petinggi yang ada di sana. Mungkin itu saja pendapat dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, bagus sekali pendapatnya. Ini yang saya katakan tadi bahwa peran aktif kalian itu juga menunjukkan bagaimana kemajuan bangsa untuk ke depan. Apa yang disampaikan oleh teman kalian membuktikan bahwa masih ada yang kurang dalam membenahi republik ini. Salah satunya tadi dia singgung masalah tentang pemilu, adanya praktek money politik, penyebaran hoax dan lain sebagainya. Itu menyebabkan kondisi negara ini memperburuk masyarakatnya sendiri juga. Kenapa? Karena hoax itu juga bagaimana membuat sebuah pandangan yang salah terhadap satu fakta yang terjadi begitu loh. Dan money politik juga akan melegalkan seseorang atau membuat seseorang masuk ke dalam tatanan politik ya sebagai pemimpin apakah bupati, DPR dengan mulusnya karena menggunakan uang. Padahal itu tidak boleh diberlakukan begitu loh. Jadi saya kira di mana misalnya political culture suatu bangsa itu ditentukan oleh pendidikan politik yang matang. Apa dia? Yaitu ketika yang pertama misalnya parokial, tingkat partisipasi masyarakat rendah. Subjekola, setengah lagi aktif, setengah lagi tidak dalam berpartisipasi. Atau partisipan, di mana budaya politik masyarakat itu sangat tinggi untuk tingkat partisipasinya. Nah ini yang menyebabkan kalau kita misalnya parokial tingkat kita rendah, tentunya pendidikan politik kita juga rendah. Nah kalau setengah lagi iya, setengah lagi enggak, begitu lah bahasanya ya. Masyarakatnya separuh-separuh gitu loh. Maka disebabkan oleh apa? Tingkat kesenjangan yang tinggi di antara masyarakat itu. Ingat adik-adik sekalian, kejahatan itu terjadi ya bukan dikarenakan orang mau jahat. Karena tingginya tingkat kemiskinan, dia terpaksa untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu harus kalian pahami. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Maka kalian nantinya, saya juga memberikan amanah ya dan tanggung jawab ketika kalian memimpin, kalian harus memberanikan diri untuk berpikir bahwa aku akan mensejahterakan masyarakat. Dengan tingginya kesejahteraan masyarakat, maka dia punya akses pendidikan yang layak, dia punya akses kesehatan yang layak. Sehingga negara ini menjadi seperti namanya, Indonesia Raya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian dalam pertemuan perkuliahan kita kali ini.
Mudah-mudahan dapat menyemangati kalian untuk memotivasi diri kalian untuk menjadi pemimpin ke depan dan masuk sistem untuk memperbaikinya. Dan saya kali ini sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas tambahan buat kalian yang nantinya tugas ini menambah khazanah keilmuan kalian. Jadi saya minta kalian masing-masing mencari jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah untuk melihat bagaimana fakta-fakta lapangan yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi kalian lihat bagaimana pendekatannya terhadap demokrasi. Jadi masing-masing orang itu mereview satu jurnal sebanyak 2 lembar saja. Nanti kita kumpulkan di minggu depan. Bisa ya? Saya kira pertemuan kali ini cukup. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Demikian cuplikan video pembelajaran dengan mata kuliah Partai Politik, Parlemen dan Pemilu di Indonesia. Dengan harapan seluruh mahasiswa dapat memahami, mengerti kondisi sebenarnya, dan akhirnya mereka memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki sistem partai politik, parlemen dan pemilu di Indonesia ini dengan baik. Dan nantinya saya harapkan mereka dapat bekerja dalam posisinya masing-masing dengan memahami pendidikan politik yang baik, sehingga nantinya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.